ijazah ya kan, ini kakak masih orang tua ya, masih ikut orang tua ya. Terus ijazah Mbak Amanda, Mas Afif, akta kelahiran Mas Amam, Mbak Amanda, Mas Afif ya itu ya dibawa setorno ke desamu masing-masing. Desamu masing-masing anggaplah desamu desa Gedang ya, Gedang Porong ya wes, nanti sama desa. Foto juga kena pentol nih. Nek kamu nanti dari desa, kamu akan diberi N1. N itu nikah ya, N itu nikah, S1 model N1. N1 iki iku jenenge pengantar nikah, pengantar perkawinan. Di sini biodatamu orang tua laki, orang tua perempuan ya. Terus ini N2, N2 itu kehendak nikah, kehendak perkawinan, biasanya jadi tuan rumah kan gitu. N2, terus N4. N4 itu nih, N4 persetujuan mempelai, laki-laki calon suami, perempuan calon istri menyatakan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela tanpa paksaan untuk setuju melangsungkan perkawinan, tanda tangan. Enggak, tanda tangan biasa. Jadi kita juga harus terang pernikahan itu enggak boleh dibawa ancaman, enggak boleh dibawa istilah paksaan kayak gitu-gitu, ikhlas ridho gitu ya, sadar, enggak boleh posisi ngantuk, sakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Service Learning Hukum Perkawinan Islam Indonesia akan melakukan sebuah wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Beliau bernama Ustadz Abdul Hakim. Dalam wawancara ini, kami akan membahas tema tentang pencatatan pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Langsung saja, kita akan melangsungkan wawancara dengan narasumber. Selamat pagi, Ustadz. Oke, selamat pagi juga. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah, kabar saya mawon. Tentu saja kami dari UIN Sunan Ampel Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini kami akan mewawancarai panjenengan terkait pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi mudin dan apa saja tugas utama Bapak yang ada di masyarakat? Sebelum kami menjawab pertanyaannya adik-adik mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhannya wonten bubuk kula. Kami nggak bisa menyuguhi nopo-nopo, hanya menyuguhi doa semoga kedepannya panjenengan adik-adik dijadikan orang yang sukses di Jakarta Madura. Amin. Mengenai pertanyaan, saya di sini menjadi petugas pernikahan kurang lebih 4 tahun, mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Mengenai peran saya, insya Allah dibutuhkan, karena mungkin itu ibarat sepeda ya, sepeda kalau nggak ada kursinya otomatis nggak akan bisa jalan. Di masyarakat juga seperti itu, ketika masyarakat itu nggak ada motifnya pasti kebingungan dan nggak akan bisa jalan. Terima kasih Ustadz Abdul Hakim. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak seberapa pentingkah peran mudin dalam membantu urusan perkawinan di masyarakat? Mengenai seorang mudin itu pembantu masyarakat, menjembatani antara masyarakat dengan KUA. Kita mudin itu partner daripada KUA. Untuk yang pertanyaan ketiga, biasanya masyarakat datang kepada panjenengan untuk urusan apa saja yang berkaitan dengan pernikahan? Biasanya masyarakat ke rumah, ke usilatum di rumah, biasanya ngurus pernikahan, diantaranya ada rekomendasi pernikahan atau surat pindah nikah, biasanya konsultasi mengenai pernikahan, juga ada perceraian, bila ini juga ada konsultasi mengenai
belum cukup umur dan lain sebagainya. Jadi menurut pengalaman Bapak, apa kendala yang paling sering itu ketika dihadapi masyarakat dalam mengurus pernikahan resmi? Biasanya masyarakat itu yang kendalanya itu ada di data. Biasanya itu datanya kurang linear ya. Antara KTP KK kadang nggak sama, akte sama ijazah tidak sama. Akhirnya kita melinearkan. Kalau linear sesuai prosedur itu harus linear. Biasanya kayak gitu problemnya. Bisa dijelaskan ketika proses meresmikan itu gimana? Menyamakan KTP KK? Seumpama kakak sama KTP itu namanya Abdul Hakim, tapi di akte kelahiran Abdul ada KH Abdul Hakim. Berarti sekarang yang menjadi pedoman itu akte, jadi KTP sama kakak harus disesuaikan dengan akte kelahiran. Baik. Terus bagaimana Bapak melihat tingkat pemahaman masyarakat tentang prosedur pernikahan yang sesuai aturan? Alhamdulillah untuk Gen Z, ya alhamdulillah untuk pemahamnya mereka sudah memahami, karena generasi sekarang itu beda dengan generasi 20 tahun yang lalu. Terus apakah masyarakat masih sering meminta bantuan ke Bapak terkait pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ataupun itu disebut dengan nikah siri? Ngapunten nggih, mengenai nikah siri saya tidak menganjurkan untuk nikah siri, tapi ada pengecualian ketika ada salah satu keluarga yang belum cukup umur, ya, yang belum cukup umur atau dengan keadaan yang lain atau umurnya tua atau lansia, kadang itu ada namanya bukan mensiasati bahasanya untuk melakukan daripada melakukan zina, mereka pakai nikah siri. Ini tanpa saya yang menikah boten, menikahkan ustadz lain, karena pemerintahan atau mungkin KUA dilarang menikahkan siri. Yang nikahkan itu biasanya ustadz atau kiai, bukan mutin. Jadi bukan dari partnernya KUA, bukan? Bukan. Jadi KUA mutin tidak menganjurkan untuk nikah siri. Biasanya kalau ketika memang ada anak yang belum cukup umur, terus dari pihak KUA itu tidak disarankan untuk menikah, itu kenapa alasannya biasanya? Enggak, kalau belum cukup umur itu tetap disarankan untuk nikah, tapi harus melalui sidang di pengadilan agama, namanya dispensasi nikah. Yang mayoritas alasannya itu karena umur. Alasannya kebanyakan itu karena faktor kebablasan, bisa jadi hamil, sering hamil, rata-rata kayak gitu. Jadi maka dari itu harapan kami terutama panjenengan jangan sampai panjenengan nikah di bawah umur. Terus bagaimana kalau menurut Bapak agar nikah siri itu dilakukan tetap memenuhi syarat agama? Karena saya selaku mudin atau partner KUA tidak menganjurkan untuk nikah siri. Barangkali kalau ada warga yang meminta
nikah siri tetap saya arahkan kepada ustadz atau kiai. Tetap syaratnya gitu sesuai aturan syariat, diantaranya ada wali, cat kabul, ada pasangan itu. Kalau sesuai hukum Islam, ustadz atau kiai siap. Kadang kan orang minta nikah siri tapi statusnya nggak jelas. Pasti nggak jelas itu, sanjangi cerai ternyata nggak ada bukti akte cerai, hanya puri-purian jaluk nikah siri. Karena menikahkan siri zaman sekarang itu kena pasal, ada hukumnya. Nggak bisa orang masih statusnya bersuami istri karena puri-purian ustadz atau kiai menikahkan. Nah di situ yang menikahkan bisa kena pidana. Maka dari itu termasuk panjenengan kedepannya kalau menjadi tokoh jangan mudah untuk menikahkan siri. Paling enggak kita harus teliti kenapa kok nikah siri. Ya kalau sesuai aturan, emang kalau aturan Islam itu orang talak 1, 2, 3 tanpa surat sudah cukup. Tapi kalau menurut pengadilan agama, hukum kompilasi Islam itu talak harus disaksikan dua saksi. Itu kalau menurut pengadilan agama. Meskipun talak 3 di pengadilan agama itu jatuh cuma turun talak 1. Nah, tadi kan Ustadz menyinggung tentang kalau misalnya KUA sama partnernya ini tidak menganjurkan untuk nikah siri. Nah, niki kenapa nggih? Apa ada akibat-akibat yang menyebabkan KUA tidak menyarankan adanya nikah siri? Terus atas pertanyaannya mengenai dampak nikah siri itu sangat luar biasa. Satu, nikah siri itu enggak ada kekuatan hukumnya gitu. Ketika kita nikah siri, istri kita tinggal lari, selesai sudah. Satu. Yang kedua mengenai anak. Kalau anak sekolah, biasanya di ijazah itu bunyinya nama bapak. Kalau nikah siri di KK itu bunyinya anak seorang ibu, bukan anak seorang ayah. Ketika nikah siri itu anaknya perempuan, nanti waktu nikah di buku nikah itu bunyinya anak seorang ibu. Meskipun itu nikah siri sah-sah saja, itu dampaknya satu ya mengenai ijazah anak itu anak seorang ibu, buku nikah juga anak seorang ibu. Jadi maka dari itu jangan sampai kita istilahnya menghancurkan orang untuk nikah siri kalau ada pengecualian tadi. Mungkin sebagai penutup ada nggak wejangan-wejangan untuk generasi kita terutama agar bisa menghindari nikah siri? Siap. Harapan kami, saran kami, saya di sini bukan menggurui panjenengan karena di sini kita saling tukar pengalaman. Harapan kami ke depannya panjenengan itu sebagai nopong ujung tombak negara. Maka dari itu harapan kami jangan sampai panjenengan membobol anaknya orang. Jangan sampai. Kebanyakan itu di luar itu karena membobol gawang orang lain belum waktunya. Pacaran kebelabasan. Maka dari itu apalagi panjenengan jurusannya HKI harus bisa menjaga marwah HKI. Ya, sebenarnya harapan kami belajarlah yang sungguh-sungguh karena kesuksesan itu terletak pada ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Jadi poinnya kesuksesan di dunia dan di akhirat itu harus
dasari disertai dengan ilmu. Ilmu kan macam-macam nggih. Ada ilmu perkupahan, perkeganan, nggih, perkontenan juga ada. Semua itu wajib kita ilmuni. Ketika kita punya ilmu, insya Allah hidup kuloan panjenengan itu akan mulia. Dan hadis niku yang nak mencari ilmu maka hidupnya akan ditutupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan selaku generasi pemuda jangan pesimis, ya, jangan pesimis mengenai masa depan panjenengan. Yang penting tugas panjenengan itu terutama mencari ilmu. Panjenengan nggak ada ilmu, jenengan sing pengen ngopo mawon pasti akan kecapean. Nah, yang berilmu itu mari mati loh, pecah niku nggih. Ya, pecah kata sing tak sisa. Pun pecah kata sing siaroi. Karena ilmu beda orang yang tidak berilmu. Delok tok lho rasa-rasan. Mati tok kanggo nggih. Makane bolak-balik ilmu kula panjenengan ilmu wis sampean aja butuh pacaran. Nah, sampean hanya sekedar ngesir anak itu yang monggo, tapi sewajarnya, jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Harapan kami laki-laki tolong, ya, panjenengan nak kepingin ilmu panjenengan berkembang. Misalnya orang lagi nak pingin berkembang, panjenengan harus berani hijrah. Nabi kan hijrah ya, saya sendiri pun hijrah. Sampai harus berani hijrah ke wilayah lain. Nah, dengan hanya duduk manis di wilayah panjenengan nggak akan berkembang. Harus punya tantangan baru. Marinus panjenengan seorang pemuda, jiwa keegoane panjenengan itu panjenengan turunkan. Nggih. Ego. Oh, aku lu mahasiswa. Aku lo alumni pondok, jangan seperti ini. Itu sampean buang. Karena apa? Kemuliaan seorang itu bukan dilihat dari nasab atau ilmu, terutama dari apa? Akhlak. Asyarafu bil adab la bil nasab nggih. Dengan etika bergaul bersama konco ya nopo, kali guru ya nopo, kali masyarakat ya nopo. Intinya panjenengan harus mengedepankan yang namanya akhlak tawadhu, harus merendah diri, tidak boleh merasa yang paling baik, apalagi jenengan di masyarakat. Kalau guys, banyak sudah pernah mengalami, meskipun jenengan benar, seumpama di mata orang kurang baik, nah, jenengan mau gitu akan kebenaran sampean, seumpama itu memunculkan problem baru kok rame akhir musuhan, mending jenengan mengalah. Iya, jangan memaksakan itu lo bener, nah, tapi yang sama jelaskan tidak terima, lebih baik panjenengan mengalah. Emang khilafiyah itu indah, tetap jenengan mengedepankan yang namanya akhlak atau mengalah. Pelangi indah karena apa? Bukan karena satu warna. Apa menyatu apa? Menyatu tak? Beragam-ragam warna. Bukan menyatu ya? Bukan ya. Kenapa nggih? Bersanding ya. Bersanding ya. Meskipun panjenengan beda pemikiran, tetap kita menghargai. Jangan sampai kita memaksakan pemahaman atau pemikiran kelolaan sampai nggak bisa. Kayak di sini ya, di sini kan banyak agama nih, ada agama Islam, Hindu, Katolik, Nasrani, ada Muhammadiyah, LGBT itu dan lain sebagainya. Kenapa di sini kok selalu suasananya nyaman? Karena saling menghargai, saling menghadapi, saling menggunakan satu sama lain. Kalau kita, sampai Muhammadiyah, sampai LDI, sampai Nasrani, kafir, hidup sampai nggak akan tenang, enjoy, nggak akan tenang. Hidup jenengan selalu mengedas orang lain, sampai sesat, sampean kafir, sampean keliru ya.
Jangan seperti itu. Urusan mengejas hasil itu adalah urusan Allah. Ketika panjenengan bisa mengasihi wejangan dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti. Contoh ya, jenengan mengobati tiang. Dan kalau dokter sampai ya, tak kayak obat, mereka ngomong sama, ini sampai mati ya kan, ya pasti oman tuh, gak berobat yang penis, wah gua nggak tidak gak semangat malah, tuh. Ketika ada orang berbuat maksiat, jangan sampean sampean jas apa sampean kon kafir kon masuk neraka, jangan. Tetap kita dekati, ya tetap kita doakan orang Nabi di musia nopo ya tetap sakit sih. Sampai pun buatan demikian yang dapat kami sampaikan ke panjenengan. Semoga panjenengan kedepannya bisa menjadi pemuda yang manfaat, pemuda yang soleh. Mangke nak HKI kan banyak ke depannya bisa masuk kemana? KUA, guru bisa penyuluh bisa. Nah panjenengan ada kesempatan penyuluh atau penghulu di mana saja maupun di Papua, sama berangkat tidak masalah. Karena penghulu itu enggak selamanya di satu tempat, kan dimanapun enggak masalah. Yang penting kita ada usaha. Seumpama enggak di penghulu, ya jangan kecil hati. Iya, kan enggak semua HKI kan nggak harus di penghulu atau penyuluh sih ya. Dimanapun nggak ada masalah. Masya Allah, yang aku dan mungkin itu jalan kupang gitu kan. Nggak harus. Ya aku kan sedikit mawon yang saya sampaikan, nggak ada niatan mempergurui sampean, hanya tukar pengalaman. Barangkali sampean ada yang ditanyakan, kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, kami perwakilan dari UIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Semoga Ustadz kedepannya juga panjang umur, sehat selalu, dan doa yang terbaik selalu menyertai Ustadz. Baik teman-teman, demikian wawancara yang sudah kami lakukan. Semoga apa yang ada dalam video ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.